Satu tanda bahwa Anda sudah harus pergi dari suatu hubungan. Ini saya hanya mau bicara kepada yang belum menikah ya. Bagi Anda yang belum menikah untuk mencegah. Bila Anda sedang pendekatan kepada seseorang dengan tujuan mau tunangan, mau menikah, di masa-masa pengenalan, kalau Anda yakin banget bahwa ini orang tuh gak suka ngalah. Soal minta maaf harus kamu selalu yang minta maaf. Dan dia sangat gila pujian. Dia sangat suka disanjung-sanjung. Dan dia gak bisa tuh nyanjung orang. Dia gak suka tuh ada orang yang lebih hebat dari dia. Dia gak mau tuh memuji orang lain. Dia gak mau terima kenyataan bahwa ada yang lebih hebat dari dia. Dia tidak ada kerendahan hati untuk mengakui di atas langit ada langit. Dan dengan hubungannya sama Anda, dia itu selalu ingin Anda yang mengalah. Anda yang minta maaf terus. Nggak ada gantian dalam hubungan kalian. Gantian tuh gantian ngalah, gantian minta maaf, gantian berkorban. Pokoknya yang berkorban rasa harus Anda terus gitu. Anda kalau lanjutkan dengan orang seperti ini, dalam waktu dekat, nggak perlu lama-lama, Anda akan kehilangan jati diri. Akan tiba saatnya Anda bingung, aku siapa ya? Aku di mana ya? Aku mau kemana ya? Jadi saya minta tolong ya. Jadi orang tuh kalau bucin, budak cinta jangan buta-buta amat lah. Buta tuh yang sedang-sedang saja. Apalagi Anda di masa kecil kurang bahagia sebagai seorang anak. Masa iya sengaja mau mencipta masa depan yang tidak baik juga. Anda kalau menikah sama orang toksik sama aja dengan sengaja menciptakan anak Anda kelak gak bahagia juga loh. Gak habis-habis jadinya. Cukup kita yang gak bahagia di masa kecil, kelak anak kita harus bahagia. Saya tuh sangat menekankan ya, Anda tuh ikutlah konseling pranikah. Minta orang yang ahli, yang profesional memberikan Anda pendapat profesionalnya. Karena ketika Anda sedang cinta, sedang sayang-sayangnya ya Anda buta. Bagi Anda dia terbaik aja. Dunia tuh gak sesempit daun kelor. Dunia gak sesempit ketek ular. Masih ada loh orang yang pantas bagi Anda. Yang layak, yang cocok jadi pasangan Anda. Ini gak main-main ya. Saya beberapa kali dapat curhatan dari ibu-ibu yang suaminya punya gangguan seperti itu. Saya bilang gangguan karena gak normal ini. Sang ibu tertekan selama masa hamil. Ya ketika lahir anaknya mengalami sesuatu. Saya gak usah sebut ya, gak enak. Sangat memprihatinkan menyebut kondisi anaknya ketika lahir. Yaitu karena tekanan selama masa hamil. Gak worth it gitu loh ya. Sangat gak worth it. Anda orang yang baik. Tapi karena gopoh. Karena ngambil keputusan untuk menikah cuman sepihak-sepihak aja. Sepihak-sepihak Anda. Gak mau mempertimbangkan pendapat teman, pendapat ahli, pendapat konselor. Main ngalir aja gitu. Tahu-tahu hanyut aja. Pernikahan itu untuk seumur hidup ya. Dan seumur hidup itu lama. Sekali lagi saya tekankan. Saya tuh heran sama orang-orang. Untuk anggaran resepsi pernikahan mereka gak pakai mikir. Puluhan juta, 70, 80, 90, bahkan di atas 100. Gak pakai mikir. Malah kayak ada kesan makin mahal makin keren. Tapi untuk konseling pranikah, konseling dulu sebelum menikah itu hanya gak seujung kuku biaya resepsi, itu pun dia gak mau keluarin gitu loh. Ini udah gawat ya, karena gini, ingat satu prinsip dalam hidup ini. Kalau hal yang utama Anda gak utamakan, kehancuran akan tiba. Hal yang utama gak Anda utamakan. Lebih baik nih Anda resepsinya sederhana aja. Ada loh orang menikah resepsi cuma di rumah. Tapi karena mereka sudah cocok, mereka memang jodoh. Mereka akan mewah dalam kelanggengan, bukan mewah di resepsi. Apa coba gunanya mewah dalam resepsi? Tapi tahun depan orang-orang udah pada dengar kabar Anda lagi gugatan cerai. Apa artinya gitu loh, fana. Kan konyol ya. Mau sekolah, mau cari pekerjaan, mau menikah. Semua itu ada panduannya, ada konselingnya. Supaya gak salah pilih. Tenang, saya nggak sedang menawarkan jasa konseling pranikah, enggak. Tenang aja. Anda cari yang dekat-dekat sama Anda.
Anda cari di sekitaran Anda yang punya jasa konseling pranikah. Konseling dulu sebelum menikah. Kalian tuh cocok nggak secara kepribadian. Lalu cek ada gangguan psikologis nggak, baik Anda maupun orang lain. Agar nggak membahayakan masa depan anak Anda. Karena maaf, saya sih idealis ya. Orang yang punya gangguan psikologis, sembuhkan diri dulu dong. Jangan menikah aja dong, nanti anak yang kena nih. Saya banyak menangani anak-anak remaja yang orang tuanya NPD. Wah, itu menderita sekali. Rumah udah kayak neraka. Yaitu orang-orang yang gak punya tanggung jawab, punya gangguan psikologis malah menikah. Kan kasihan anak gitu loh. Anda yang mau kerja, juga bagi Anda yang punya anak udah mau lulus SMA, teskanlah dia minat bakat. Cari biro-biro psikologi terdekat. Itu kan biaya yang cuma keluar sekali seumur hidup loh. Jangan dihemat-hemat uang begitu tuh. Tenang, saya sedang tidak menawarkan tes kepribadian, tes minat bakat, tidak. Anda silakan cari biro psikologi terdekat. Yang dekat rumah Anda, dites dong anakmu. Anda yang udah gonta-ganti pekerjaan, sering sakit ini itu di badan, ya karena nggak cocok, nggak sesuai dengan nature Anda. Tes minat bakat, nggak ada istilah terlambat kok gitu loh. Bagi Anda yang sebentar lagi akan menikah tapi calonmu toksik, nggak pernah mau ngalah, nggak pernah mau minta maaf, selalu Andalah yang salah, Andalah yang harus berkorban. Dia gila pujian, nggak bisa muji orang, nggak ada tenggang rasanya, manipulatif banget. Anda mendingan pergi sebelum menikah. Pergi, jangan sampai menikah, beneran. Kalau Anda nggak percaya sama saya, Anda silakan tanya orang-orang yang menikah sama NPD. Mungkin kalau orang lain yang cerita, Anda akan percaya. Sama saya mungkin Anda nggak percaya, nggak apa-apa. Dengar dari orang lain aja. Kadang tuh ya, kita ini untuk suatu keputusan besar dalam hidup, kita tuh nggak mau tanya-tanya orang gitu loh. Terlalu berbaik sangka, aku yakin semua akan baik-baik saja. Konyolnya banyak orang berpikir menikah itu bengkel, bisa mengubah gitu loh. Siapa tahu setelah menikah dia akan berubah. Emang pernikahan tuh bengkel, tempat reparasi. Malah akan menjadi jadi loh, keluar semua isinya, keluar semua aslinya. Demikian ya, kalau Anda sayang sama diri Anda, screening, penting itu screening, jangan salah pilih. Tapi aku sayang mas, sayang tuh situasional. Kapan-kapan Anda ketemu yang lebih baik juga akan sayang kok. Dengar kata-kata saya ini betul nggak? Kapan-kapan Anda akan membuktikan sendiri. Yang sekarang Anda terlalu bucin, tapi aku sayang sama dia mas, udah terlanjur sayang. Suatu saat Anda ketemu yang lebih baik, juga Anda akan sayang. Bener nggak? One day Anda akan buktikan sendiri. Jangan mengkultuskan rasa sayangmu. Jangan memberhalakan rasa sayangmu. Terjebak dan terhanyut Anda nanti. Demikian ya. Kendalikan rasa Anda, pakailah logika. Masuk ke pernikahan dengan logika. Jangan buta-buta amat. Sampai jumpa. Kamu bisa follow Instagram saya, deddysusanto.pj_official. Di story itu ada jadwal training, silahkan dicek. Kalau kotamu termasuk di jadwal, WA nama peserta ke nomor panitia tersebut di kota itu untuk mendaftar. Kita kan mau membaik nih, mau meningkatkan kualitas hidup. Karena jangan-jangan luka-luka batin itulah yang membatasi, menghambat mental kita untuk maju. Sehingga mengalami yang namanya menunda pekerjaan, ragu ngambil keputusan, minder, mood swing, tidak sekreatif dulu lagi, negative thinking, susah tidur, badan gampang capek, ada nyeri-nyeri nggak jelas di pundak, di perut, di dada, di kepala, dan lain-lain sebagainya, psikosomatik. Psikosomatik adalah, psiko itu jiwa, soma itu badan. Psikosomatik artinya ada beban-beban di jiwa, baik yang terpendam maupun yang disadari, ketika secara akumulatif sudah penuh, dia nitip taruh beban di badan. Ada yang nitip taruh beban di kepala, jadilah migrain, rambut rontok, pelupa, insomnia, pikun dini, dan lain-lain sebagainya. Kalau ketombe karena salah sampo ya, beda jurusan itu. Beruah kakak. Ada orang yang ketika jiwanya sudah penuh, jiwanya itu nitip taruh beban di perut. Jadilah mah, nyeri head berlebihan, nafsu makan tinggi, nafsu makan rendah, dan lain-lain sebagainya. Saya nggak mau sebut nama-nama penyakit lain yang wah ya. Tidak baik menyebut nama-nama penyakit seperti itu karena dapat mensugesti. Saya sebutkan hanya
gejala-gejala kesehatan yang sering dialami oleh kita semua, yang ringan-ringan. Time doesn't heal. Waktu tidak menyembuhkan. Kita perlu berusaha untuk memulihkan diri kita. Ada doa, ada usaha. Harus seimbang. Kalau ternyata setelah kamu lihat jadwal di Instagram saya, tidak ada kotamu terdaftar di situ, apa boleh buat kamu ikut training secara pribadi. Ini coaching pribadi. Nanti via WA call dengan saya. Tapi harus daftar dulu. Nah, daftarnya agak beda. DM, Instagram, kuliah psikologi. Daftar di situ, DM dulu. Bilang bahwa kamu mau daftar training private, coaching private. Baik demikian ya, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.